cerita si kecil berkerudung merah. Coba bilang dulu. Merah. Pakai maskernya sayang. Pakai maskernya nak. Mari kita lihat apa isi buku ceritanya. Wah, mari kita lihat. Pada zaman dahulu ada seorang gadis yang memakai baju kerudung merah. Coba kita lihat, ada kerudungnya. Yang mana kerudungnya? Yang ini kerudungnya. Jadi karena dia sering pakai baju kerudung merahnya, jadi gadis ini biasa dipanggil si kecil berkerudung merah. Mereka memanggilnya demikian karena ia selalu menggunakan mantel tanpa lengan berwarna merah yang dijahitkan oleh neneknya. Jadi siapa yang menjahitkan bajunya? Neneknya. Ayo kita lihat lagi ceritanya. Si kecil berkerudung merah sangat mencintai neneknya. Dia sayang sama neneknya. Kemarin Tanda punya opung kan? Opungnya datang kemarin. Jadi nenek itu sama dengan opung ya. Nenek berarti opung boru ya. Kemudian suatu hari ibunya ini, ibu si kerudung merah, mengatakan kepadanya, si kecil berkerudung merah, kamu harus mengantar keranjang ini kepada seorang nenek karena ia sedang sakit. Kemudian ibunya menempatkan beberapa kue, susu, dan sebotol madu di dalam keranjang. Nah, ini keranjangnya. Ada susu, botol madu, dan juga kue. Ini keranjangnya ya. Kemudian, ayo kita lihat lagi ceritanya. Sebelum ia meninggalkan rumah, ibunya mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkan jalan setapak yang melintasi hutan dan cepat kembali dari rumah nenek. Nenek tinggal di tempat yang sangat jauh dan si kecil berkerudung merah menempuh perjalanan yang panjang. Jadi si kerudung merah harus mengikuti jalan yang setapak ini. Yang warna apa ini? Warna apa nih jalannya? Warna orange ya. Terus ketika si kecil berkerudung merah tiba di hutan, jadi dia sudah tiba di hutan, ia melihat banyak sekali bunga-bunga. Ini ada bunga-bunganya. Nah, kemudian ia melupakan apa yang telah dikatakan oleh ibunya kepadanya dan mulai membuat karangan bunga untuk nenek. Lalu si gadis kecil berkerudung merah berkata, pasti nanti nenek akan senang dan akan cepat sembuh. Ia berkata kepada dirinya sendiri. Jadi si kerudung merah ini mengambil bunga-bunganya dan dia tidak melewati lagi jalan yang warna orange ini. Ya kan? Jadi sudah lari dia dari jalan orange-nya. Ayo kita lihat lagi. Wah, apa ini di gambarnya? Ketika ia selesai merangkai bunganya, seekor serigala datang menemuinya. Serigala itu bunyinya kayak mana? Dia mirip anjing ya, mukanya ya. Ini serigala. Apa namanya nih? Serigala. Lalu si serigala bilang sama si kerudung merah, halo serigala. Halo si kecil berkerudung merah. Kemana kamu akan pergi dengan membawa banyak barang? Kan dia banyak bawa barang dalam keranjang. Lalu kata si kerudung merah, aku akan pergi ke rumah nenek karena ia sedang sakit. Aku membawakannya beberapa kue, susu, dan sebotol madu. Itu jawab si kerudung merah. Tapi dia sangat ketakutan melihat si serigala tadi. Lalu
si kecil berkerudung merah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Tapi serigala berkata, "Jika kamu mengambil jalan setapak lain dengan pepohonan yang tinggi, maka kamu akan mencapai rumah nenek lebih cepat. Jalan tersebut jauh lebih pendek." "Baiklah," kata si kecil berkerudung merah, "aku akan menemui nenek lebih cepat." Jadi si serigala menyuruh dia mencari jalan yang lain, bukan jalan yang ini, karena katanya lebih cepat lewat jalan yang ini daripada jalan yang dikasih tahu oleh ibunya. Ternyata si serigala ini mengelabui si berkerudung merah. Dia menipunya supaya ia dapat mencapai rumah nenek sebelum si gadis kecil. Lalu serigala berlari dan segera tiba di rumah nenek. "Tok tok tok tok," kata si serigala. Jadi serigala ini pergi ke rumah nenek si yang berkerudung merah. Dia sudah sampai duluan di rumahnya. Lalu nenek yang sedang sakit dari rumah pun menjawab, "Siapa itu?" Kata nenek dari tempat tidurnya, "Aku, si kecil berkerudung merah. Aku membawakan nenek sekeranjang penuh." Lalu serigala itu berbohong serigalanya. Lalu masuklah si kecil berkerudung merah dan lalu dibilang si nenek, "Masuklah si kecil berkerudung merah. Pintunya terbuka," kata nenek. Ternyata yang pura-pura menjadi kerudung merah itu adalah si serigala. Tadi bunyi serigala gimana? Dia mau bisa menerkam ya. Kemudian serigala memasuki rumah nenek. Ia menghampiri nenek dan menyekapnya di dalam lemari pakaian. Wah, jadi neneknya ini disekap oleh serigala dan dia dimasukkan ke lemari pakaian, disekap sama serigala ya. Serigala pun mengenakan pakaian nenek dan bahkan memakai kacamatanya. Kemudian ia berbaring di tempat tidur. Nah, sekarang ia tinggal menunggu si kecil berkerudung merah datang. Lah, jadi si serigala tadi menyamar jadi nenek. Neneknya disimpan di sini. Lalu dia berubah menyamar jadi nenek, dipakainya baju nenek dan dipakai kacamatanya, ya. Ketika si kecil berkerudung merah tiba, dia sangat terkejut. Katanya gitu. Karena pintu rumah nenek itu tadi terbuka pintunya. Lalu dia berkata, "Halo nenek, aku di sini. Aku telah membawakanmu makanan dan bunga untuk membuatmu bahagia." Tapi tidak ada yang menjawab. Karena neneknya tadi sudah disekap.